Misalnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, yang pakai sayyidina itu jangan langsung divonis bid'ah, Pak. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina al-karim ala qudwatina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian malam hari ini dengan rasa syukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga jadi majelis mubarak, penuh berkah, manfaat ilmunya, mudah mengamalkan, dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam beramal. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita di dalam keterangan asbab nuzul dan urutan turunnya Al-Quran. Setelah surat Ali Imran adalah surat Al-Ahzab, bukan surat An-Nisa. Jadi kita ngajinya bukan berdasarkan urutan dalam mushaf Utsmani yang kita punya itu, yang dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, bukan. Tapi kita mengkajinya berdasarkan sejarah turunnya surat. Jadi setelah surat Ali Imran itu adalah surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ini nanti bicara sesuai dengan namanya, Ahzab. Ada perang namanya perang Ahzab. Apa Ahzab itu? Dari kata Hizbun. Hizbun itu golongan. Berarti kalau Ahzab golongan, koalisi begitu. Karena ini terjadi tahun 5 Hijriah. Jadi surat ini nanti menceritakan tentang perang yang terjadi di tahun 5 Hijriah, yaitu perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya, itu perang yang mencekam sekali kalau dalam bahasa Al-Quran itu nanti, ya, seakan-akan kayak nggak ada peluang hidup sudah sahabat itu, ya, karena diserang dari banyak sisi. Dari luar oleh orang musyrik ngeluruk ke kota Madinah. Dari dalam ditikam oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Belum lagi orang-orang yang menampakkan Islam tapi hatinya benci kepada Islam, yaitu golongan munafik. Makanya perang ini ya menghadapi musuh yang kelihatan dan nggak kelihatan itu, ya. Makanya disebut perang yang mencekam. Makanya Ahzab koalisi itu, ya, koalisi kekufuran. Munafik kafir nggak, Pak? Munafik kafir itu lebih kufur lagi. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalau neraka itu dihuni oleh orang kafir, tapi yang kafir munafik itu tempatnya yang paling bawah, ya. Yahudi jelas kafir menurut Al-Quran itu, ya, Yahudi, ya, karena ahlul kitab, ya. Itu, Pak. Jadi kita ngajinya bukan berdasarkan seperti urutan dalam Al-Quran yang di rumah kita atau di masjid kita, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Enggak, kita berdasarkan urutan turunnya surat. Berarti mengkaji Makkiyah baru Madaniyah, yang turun di kota Mekah dan turun di kota Madinah. Ini surat Al-Ahzab. Ini jelas wahiyya madaniyatun, itu surat yang turun di kota Madinah, ya. Madaniyah itu Madinah berarti. Baik, kita kaji surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat keberapa, Pak? 33, ya. Ya
ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Ya ayyuhan nabi, kalau dalam tafsirnya ya ayyuhan nabi itu maksudnya adalah ya ayyuhalladzi mannallahu alaihi bin nubuwati, wahai hamba yang diberi kemuliaan dengan kenabian. Maksudnya Rasulullah, begitu singkat ringkasnya ya. Ya ayyuhan nabi, hai nabi ya. Jadi Allah itu Masya Allah memanggil Rasulnya itu tidak dengan namanya, tapi dengan gelar dan kedudukannya. Ya ayyuhar Rasul kulu minat thayyibat. Di tempo lain, hai Rasul makanlah yang baik-baik. Dalam ayat ini ya ayyuhan nabi, wahai nabi wahai nabi bertakwalah kepada Allah ya. Ini juga disebut di dalam babul adab. Makanya sebenarnya tidak perlu diperuncing perbedaan lafaz sayyidina sama langsung Muhammad gitu ya. Misalnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, yang pakai sayyidina itu jangan langsung divonis bid'ah Pak ya. Sayyidina itu kalau babnya bab ikram, pemuliaan, itu suatu yang tidak apa-apa ya. Misalnya membuka pengajian setelah memuji Allah, kemudian Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oh, jangan langsung wah ini berarti kelompok garis bengkong atau apa ya. Enggak, sayyidina itu babnya bab adab saja itu. Ya, nanti yang beda pendapat itu ketika sudah masuk misalnya dalam sholawat di sholat tahiyat misalnya itu ya, at-tahiyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi kubu ini tidak pakai sayyidina itu bukan tidak hormat, karena itulah teks redaksi yang diajarkan Nabi ya. Bagi madhab Syafi'i sebagian menambahkan lafaz sayyidina itu untuk menghormati ya. Cara Jawa niki ora jangkar Pak. Mosok karo Nabi ini langsung jenenge kan jangkar itu. Lah yang begini itu nggak usah diperuncing. Ini bukan bab akidah ya. Ini bab apa? Ranah fikih, ranah perbedaan pendapat biasa aja itu ya. Masih banyak yang harus diurusi daripada sekedar sayyidina atau tidak sayyidina itu ya. Wahai Nabi, ittaqillah, takwalah kepada Allah ya. Takwa itu kalau di sini didefinisikan ya tetap berbeda dari satu ayat ke ayat yang lain ya. Ya ayuhan nabi taqillaha, wahai nabi ya bertakwalah kepada Allah. Apa disebut yang takwa itu? Takwa itu ya imtithalu awamirahu wa nawahihi ya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Ini secara umum Pak. Nah, termasuk takwa kepada Allah yang diperintahkan kepada Nabi adalah wabalik risalatahu, sampaikan apa yang menjadi perintah Allah. Artinya Nabi itu tugasnya adalah murni menyampaikan Pak ya, sampaikan. Namanya dakwah itu ya jujur, sampaikan. Bahkan ada ayat hadis balighu anni walau ayatan, sampaikan meskipun hanya satu ayat ya. Qulil haqqa walau kana murran ya, sampaikan kebenaran meskipun pahit itu ya. Jadi meskipun risikonya nggak enak, itu tugas Nabi. Takwa sama Allah, jangan disembunyikan kebenaran itu, nggak boleh. Nabi itu tugasnya hanya basyiran wa nadhiran,
menyampaikan satu kabar gembira. Siapa yang taat dengan perintah Allah, siapa yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah, Allah jamin dengan basyiron, kabar gembira berupa apa? Surga. Nadhiran, Nabi kasih peringatan, siapa yang bangkang, siapa yang menolak syariat, siapa yang memusuhi wali-walinya Allah, jelas berakhir dengan kebinasaan. Itu sejarahnya kan begitu ya. Maka setiap rasul itu sama sebenarnya tugasnya apa. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tugas Nabi itu dua. Satu, ngajak orang nyembah Allah. Kedua, ngajak orang jauhi taghut. Apa itu taghut itu? Taghut itu adalah tagha yadghi, melampaui batas. Kalau dalam bahasa fikih itu walamma taghul ma, ketika air itu membludak. Misalnya jenengan ngisi keran, ya, nyalakan keran, tadi nggak ditutup, terus airnya membludak, itu namanya tagha, Pak, melampaui batas. Harusnya kan ngepres di apa ini, di bibir baknya ya, tapi sampai meluber, berarti melampaui batas. Itu namanya togo. Togut itu segala hal yang melampaui batas. Ada orang itu disebut abdun. Abdun itu apa? Hamba. Tugas hamba itu menyembah apa disembah? Menyembah. Maka kena ada hamba kok minta disembah, ana rabbukumul a'la. Ada hamba yang mengatakan saya Tuhanmu yang paling tinggi, berarti hamba ini disebut togut karena melampaui batas. Tugas hamba itu menjalankan syariat atau membuat syariat. Tugas hamba menjalankan syariat. Nek ada hamba kok buat syariat, berarti hamba itu masuk melampaui batas. Nah, jadi gampang. Togut itu yang melampaui batas. Ya, pokoknya segala yang melampaui batas itu nggak baik, Pak. Punya kekuasaan melampaui batas nggak baik. Ya, punya kekuasaan melampaui batas hamba, buat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, ya, al-ma'bud yang disembah, berarti melampaui batas. Itu tugas Nabi dua. Makanya Nabi disuruh bertakwa itu apa? Sampaikan saja kepada umatmu apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, demikian juga harusnya para ulama. Ulama itu kan jelas dapat stempel dari Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, Pak. Ya mewarisi kemuliaannya, ya mewarisi resikonya, ya mewarisi upahnya, begitu. Jangan pengen kedudukannya tapi nggak enaknya gitu. Dan Nabi itu kan nggak enak semua ujiannya itu, berat-berat itu. Ya, Nabi itu, Rasul itu belum jadi Nabi sudah diberitahu sama Waraqah bin Naufal, wallahi, demi Allah, setiap orang yang didatangi malaikat Jibril pasti diusir dari kampungnya. Wah, itu hari pertama dapat wahyu sudah begitu informasinya itu. Nabi kan nggak percaya. Nggak mungkin, wong saya ini orang baik hati, rajin menabung, baik sama tetangga. Ya. Enggak, pokoknya yang didatangi namus mesti diusir begitu. Khadijah menenangkan, tenang suamiku, enggak, kamu orang baik-baik itu enggak bakal diusir. Waraqah menegaskan pasti diusir. Dan hari dimana engkau diusir, saya berharap menjadi pengikutmu yang setia. Itu kelakon ucapannya Waraqah itu 13 tahun berikutnya. Nabi diusir dari Mekah menuju Madinah. Karena Nabi itu nggak ingin, Pak, meninggalkan Mekah. Aslinya tuh nggak ingin itu, ya, tapi penduduknya kan menolak, ya, memusuhi, tidak menghendaki nabinya, ya. Nah, ini Nabi. Jadi takwanya Nabi itu disebut di sini adalah sampaikan apa yang menjadi risalah Allah, wa balik risalatahu, ya. Wabdul nasihatan lil khalqi, dan berilah nasihat terbaik untuk hamba-hamba Allah, ya. Wala yasuddannaka an hadzal maqsudi sadun,
Ya, jangan sampai kamu mundur, ya, takut dari orang-orang yang menghalangi langkah-langkah dakwamu. Fala tuti. Nah, ini masih di ayat lanjutannya, bukan lanjutannya, maksudnya terusannya ayat. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Tadi maksudnya sampaikan saja apa yang menjadi ajaran Allah, sampaikan, jangan disembunyikan. Wala tuti, dan janganlah kamu taati. Siapa yang nggak boleh ditaati? Al kafirina, orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Ya, jadi memang itu disebut langsung karena nanti lakon atau musuh terbesarnya Nabi di perang Ahzab itu ya dua, munafik dan kafir itu. Oh, nanti bicara perang Ahzab itu, masya Allah, bicara perang yang paling berat menurut para sahabat ya. Itu seakan-akan wis nggak ada peluang hidup lagi karena sudah dikepung oleh koalisi Pak, 12.000. Ya, Nabi hanya 4.000 bertahan, makanya pakai parit gali parit ya, kondak itu. Wala tuti al kafirina wal munafikina. Fala, ini tafsirnya. Fala tuti kulla kafirin. Ya, maka jangan ditaati setiap orang kafir, ya, wala munafikin, dan setiap orang munafik, ya, qad istabdana takdzib wal kufri, mereka yang telah menyembunyikan kebohongannya dan kekufurannya, ya. Fahaulai humul a'da 'alal haqiqah, merekalah musuh yang nyata, ya. Fala tuti'hum fi ba'dil umur allati tanqudu taqwa wa tunaqidhuha, ya. Janganlah kamu taati mereka, jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Yudilluka anis shawab, maka mengikuti mereka akan menjauhkanmu dari kebenaran. Ada dalam riwayat Ibnu Abbas, fala tuti al kafirin, jangan kamu taati orang kafir, adalah ketika tokoh kafir namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu orang yang sangat disegani di kalangan orang kafir Quraisy. Ini orang ini kaya raya, ya, terpandang, anaknya banyak, hartanya luar biasa ini, ya, Al-Walid. Makanya begitu orang kafir didakwai itu mereka pakai logika. Harusnya nabinya Al-Walid bin Mughirah, bukan Muhammad itu. Karena Al-Walid itu aksaru amwalan, lebih banyak hartanya dibandingkan Muhammad. Wa aksaru auladan, anaknya lebih banyak dibandingkan anaknya Muhammad. Ya. Jadi orang Arab itu punya budaya bangga kalau anaknya banyak, bangga kalau hartanya banyak. Makanya Al-Qur'annya gambarkan begini, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurum bainakum. Dunia itu ya tempat berbangga-banggaan terhadap apa? Amwal. Apa amwal? Harta. Wal aulad, dan banyak-banyakan anak. Jenengan yang ketemu teman atau yang sudah sepuh, ketemu teman lama itu, pertanyaannya, putune piro apa omahe piro, atau anake piro atau motormu piro? Mesti kan begitu Pak, anake wis piro, putune piro saiki, gitu, yang sudah lebih sepuh itu ya. Reuni mungkin lulusan SD tahun 70 misalnya itu ya, itu mesti pertanyaannya begitu ya. Ya begitu fitrah Pak itu. Makanya Al-Walid bin Mughirah itu orang yang sangat terpandang itu. Satu hari dia diutus oleh orang Quraisy, ya. Ketika diutus ini kemudian menawarkan kepada Rasul. Jadi setelah disiksa tidak mempan, ya, diculik, dibunuh pengikutnya, enggak menggetarkan, tidak menyiutkan semangat orang-orang, maka mereka pakai jalan halus ngutus Al-Walid bin Mughirah. Jadi nek sudah Al-Walid yang turun tangan itu biasanya semuanya clear, selesai itu Pak. Al-Walid ya, datang menawarkan 3 opsi sama Rasul Muhammad, ya. Kita ini masih dulur misalnya kita ya, satu bangsa yang dimuliakan. Jadi kalau bangsa Arab itu yang paling mulia adalah Quraisy, ya.
Jadi kalau sudah Quraisy itu paling mulia. Dari Quraisy yang paling mulia Bani Hashim, ya. Dari Bani Hashim yang paling mulia Bani Abdul Muthalib itu. Jadi memang mengerucut itu. Jadi Rasul itu nasabnya terbaik. Sudah, kita tidak usah saling menjatuhkan, menjelek-jelekan, bermusuhan, ya. Kalau dakwahmu hanya mencari sebuah kedudukan, pengen jadi pemimpin terbesar di Jazirah Arab, kami akan tunduk, angkat kamu jadi Raja Arab. Tapi hentikan dakwahmu, jangan jelek-jelekan sesembahan nenek moyang kita, ya. Dua, kalau dakwahmu itu ingin mencari pasangan yang cakep, yang cantik, kami akan pilihkan putri Arab. Mungkin sekarang Miss Arab gitu ya Pak, ya, pilihan lah itu, ya. Kalau dakwahmu ingin mencari harta, kami akan kumpulkan semua harta terbaik kami serahkan kepada engkau agar engkau menjadi orang yang paling kaya di Arab. Nabi hanya mendengar diam. Begitu Al-Walid bicara, Nabi hanya berkata, cukup Al-Walid, ada lagi yang disampaikan? Tidak ada, ya. Demi Allah, saya berdakwah bukan hanya untuk itu semua. Hanya satu tujuan saya berdakwah. Apa itu Muhammad? Kalau cuma satu, agar kalian mau mengucapkan satu kalimat. Kalimat apa itu? La ilaha illallah. Orang kafir itu tahu Pak, orang musyrik itu, ya. Mereka nego, ada nggak kalimat selain itu? Nah itu ojo la ilaha illallah begitu, nggak ada. Kalian ucapkan la ilaha illallah ini, kalian akan selamat dunia akhirat, bahkan Arab akan tunduk di bawah kekuasaan kalian, ya. Orang nggak mau Pak, orang apa namanya, nggak selesai, nggak ketemu. Itu Al-Walid. Ya sudah, makanya Nabi nggak mempan dengan diplomasi halus itu. Akhirnya ditekan kan, Abu Thalib yang ditekan itu, ya, diancam. Kemudian Abu Thalib diancam agar Nabi menghentikan dakwahnya, ya. Tapi karena menghormati Abu Thalib, Rasul dengan bahasa terbaik, wahai paman, ya, andaikan orang kafir itu mampu meletakkan rembulan di tangan kiriku, matahari di tangan kananku, dan saya disuruh milih untuk meninggalkan dakwah, saya tidak akan pernah meninggalkan dakwah sampai Allah menghendaki saya menang di dakwah atau meninggal di dakwah ini, ya. Itu maksudnya jangan taati orang-orang kafir. Ini menurut Ibnu Abbas, ya. Jadi itu yang diinginkan oleh orang kafir. Wal munafik, orang munafik, apa yang diinginkan oleh orang munafik, ya. Jadi orang munafik ini munculnya di mana? Munculnya di mana orang munafik? Orang munafik munculnya di Madinah Pak, di Mekah nggak ada. Jadi nggak akan ada munafik ketika Islam sedang lemah, nggak ada. Munafik itu ada ketika Islam sedang kuat. Ini kelompok munafik itu muncul setelah perang perang pertama, Badar, perang Badar itu muncul Pak, ya. Sebelumnya sudah ada bibitnya, tapi makin menguat setelah perang Badar. Setelah perang Badar itu orang semua nggak menduga, nggak ada yang menyangka satupun bakal menang orang Islam ini, karena jelas nggak imbang. Nabi hanya bawa 313, kudanya hanya 2, ya. Kemudian hanya onta 60 atau 70, ya, dinaiki satu onta 3 orang, ya, ada yang jalan kaki, ya. Sementara musuhnya itu 1000 bersenjata lengkap, memang niatnya perang. Nabi itu niatnya nggak perang Pak, niatnya hanya menghadang kafilah dagang. Prediksi orang kafir, prediksi orang mukmin di Madinah, bahkan prediksi orang munafik jelas mesti mati, mesti kalah itu. Apalagi ketika Nabi menang, yang diutus bawa kabar gembira, karena belum ada HP, belum ada apa-apa, ya harus manual, ya. Yang diutus itu anak angkat Nabi, namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah diutus naik ontanya Nabi. Orang munafik makin yakin, delok kae sing bali mung ontone, berarti Muhammad
mati di medan Badar itu. Wes senenge pol Pak orang munafik itu. Begitu yang nyampe Zaid bin Harithah naik onta Nabi, sudah makin pesimis ini orang-orang mukmin itu, apalagi munafik cukup punya power. Ya, ternyata Zaid mengabarkan dengan takbir, ya, Allahu Akbar, Allah berikan kemenangan kepada Rasul dan sahabatnya. Langsung Pak, orang munafik itu muncul dalam arti apa? Mereka menguat dalam arti menunjukkan diri. Mereka terang-terangan, ya, langsung seakan-akan berada di pihak Rasul. Mereka itu kan sakit hati melihat Islam menang itu, tapi mereka nggak berani menampakkan permusuhan terang-terangan itu. Makanya orang munafik itu ibarat peribahasanya, musang berbulu domba, ya. Jobone wedus tapi jerone garangan itu, ya kan. Musang itu garangan bahasa kasarnya, ya, itu musang berbulu domba itu. Wah, itu betul-betul membahayakan, dan itu nyata orang munafik itu. Allah tidak Nabi nggak pernah sebutkan merek namanya siapa-siapa, tapi Nabi sebutkan sifat dan karakternya. Allah bongkar, nanti dibahas di surat At-Taubah. Orang munafik itu dioncai sama Allah. Jangan kamu taati munafik, apa maksudnya? Nah, munafik itu nakut-nakuti Pak. Ketika Nabi sampai Madinah sebelum perang Badar itu, perang Badar kan tahun 2 Hijriah Pak. Jadi tahun pertama itu Nabi fokus pada 3. 1, mendirikan Masjid Nabawi. Ini yang pertama dilakukan Nabi, ya. Fokusnya 1, mendirikan masjid. Tujuannya adalah tempat untuk ngumpul, sekaligus tempat untuk membicarakan, memecahkan semua masalah itu di masjid Pak. Orang tidak punya makanan datangnya ke masjid, orang tidak punya rumah tinggalnya di masjid. Maka ada 83 sahabat yang nggak punya rumah, termasuk Abu Hurairah, tinggalnya di masjid Pak. Setiap hari Nabi itu tidak pernah tidur kecuali memastikan Ahlus Sufah itu sudah tidur. Nah, ini pemimpin terbaik itu, bukan malah di saat rakyat miskin bondone munda, ya. Di saat rakyatnya tidur kelaparan, malah perutnya makin kenyang, ya. Nah, Rasul itu Masya Allah itu, Nabi itu dapat ghanimah itu nggak pernah mampir rumah Pak. Masuk masjid dibagikan kepada ahli sufah, itu 83 yang nggak punya harta itu. Sudah dinikmati, ya, dibagi semua. Nabi tersenyum bahagia, sudah baru masuk ke rumah, ya. Kadang pagi, ya, Senin pagi datang ke rumah habis sholat Isyraq atau Nabi habis zikir, ya, masuk rumah Aisyah, sarapan apa pagi ini? Nggak ada sarapan Rasul, ya. Datang ke rumah sebelah Zainab, masak apa pagi ini? Nggak ada Rasul, ya. Sampai rumah yang ke-9 itu nggak ada makanan. Nabi hanya mengatakan, ya sudah, saya tak puasa saja hari ini. Orang jur ngamuk Pak, piye to karepe yahene urung mateng gitu kan. Rasulullah itu sabar, santai aja itu. Urusan makan itu nggak pernah diributkan sama Nabi, ya. Nabi itu kalau ada dimakan, nek nggak ada ya puasa, ya. Nek seneng dimakan, nek nggak seneng nggak disentuh. Nabi itu tidak mangan karo itu, ya, opo, atos, asin dan sebagainya itu, ya. Nabi itu nggak model-model begitu, ya. Baik, itu yang dilakukan Nabi. Pertama bangun masjid, kemudian yang kedua mempersaudarakan. Makanya banyak yang saudarakan. Ini ya Ansor, dulurmu ini. Kamu Muhajirin nek butuh apa-apa ini sama Ansor ini. Termasuk nanti nek kamu mati meninggal, wariskan hartamu kepada Muhajirin ini. Lah nanti dijelaskan oleh Allah itu dihapus tahun 5 Hijriah. Nanti dihapus di ayat yang ke-5 tentang mewarisi orang yang bukan jalur nasabnya. Nanti oleh Allah dihapus. Tapi ini kan tahun 1 saya bicaranya. Tahun 1 Hijriah itu Nabi masih begitu. Jenengan ini orang Muhajirin tak dulurke sama Ansor ini. Nanti nek ada apa-apa mintanya sama Ansor. Ya, butuh istri minta sama Ansor, butuh sawah minta sama Ansor. Ya. Tapi Masya Allah Pak, orang Muhajirin itu nggak ada yang model-model lah Pak. Model-model aji mumpung itu nggak ada, ya.
Allah sampaikan puji, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Ini sifatnya Ansor. Mereka berbagi meskipun dalam keadaan tidak punya. Itu orang Ansor. Kalau Muhajirin, ya apa sifatnya? Ya, ifah. Apa ifah? Menjaga kehormatan dirinya. Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'afuf. Orang itu nek ketemu orang Muhajirin, Pak, ya, itu menduga Muhajirin itu duitnya oke, Pak. Kenapa? Terus tampilannya itu orang ketok melas itu, ya, orang ketok melas ngeleh terus lemes gitu, ya, wajah mesake ndak. Muhajirin itu iso aja dimesake wong, ya. Kita itu harus punya mental begitu, Pak. Nek dimesake itu nggak terima harusnya, bukan malah orang untuk bantuan kok sedih, protes di Facebook gitu ya. Ya khusnudon saja ini, ya. Allah akan muliakan saya dengan rezeki yang lain begitu. Ya, orang beriman itu tidak usah terlalu dibuat susah. Kayak Imam Syafi'i itu loh, beliau itu luar biasa ya. Kalau hidup itu kata beliau, ana istulastu antimufutan. Saya ini kalau hidup ya mesti dijatah makan sama Allah. Saya kalau mati itu ya mesti dijatah tanah kuburan ya, sama Allah itu. Ya. Jadi tidak usah mikir terlalu dalam. Ya, artinya wah itu dunia itu memang ya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan mata itu apa? Kenikmatan ghurur yang menipu. Ini saya bukan mengajari rasa kerja, bukan ya. Pahami saja bahwa dunia itu sesuatu yang memang nggak ada habisnya itu. Ya, maka yang terbaik kata Nabi adalah syukur terhadap apapun yang Allah berikan. Itu yang terbaik menurut siapa? Allah. Wa qaddarahu taqdiran. Allah sudah berikan sesuai dengan pas takarannya, terbaik menurut Allah. Maka tugas kita itu hanya satu, husnudzon kepada semua pemberiannya Allah. Yang ketiga Nabi, yang dilakukan oleh Nabi adalah menjalin perjanjian. Salah satunya nanti ini kuncinya Ahzab itu Nabi sudah anteng sebenarnya. Maka ada 19 poin itu Piagam Madinah kalau nggak salah. Nanti dibuka lagi di Sirah Nabawiyah. Poinnya salah satunya, siapapun penduduk Madinah, apapun agamanya, mau Yahudi, mau musyrik itu ketika Madinah diserang dari luar Madinah wajib bela negara Madinah. Terus pokoknya ini awal Nabi sudah cerdas sekali, Pak. Nabi tahu ini. Nabi tahu kenapa orang musyrik itu nggak terima di Mekah itu. Nabi kok dapat perlindungan di Madinah, itu nggak terima mereka. Maka mereka ingin, maka tiap saat mengirim surat ke Madinah itu, ngancam salah satunya kepada siapa? Kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang kelak jadi tokoh munafik. Abdullah bin Ubay ini tokoh utama Madinah sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Jadi Rasul Muhammad itu dianggap mengambil apa? Ya, jatah kekuasaannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi di Madinah itu, Pak, ada dua suku besar, Aus dan Khazraj, perang terus ini. Ya. Nah, salah satu tokoh yang tadi dianggap dimuliakan oleh dua suku besar ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini hampir saja tinggal pelantikan nih, jadi pemimpin Madinah. Tiba-tiba Allah takdirkan Muhammad Rasul hijrah ke Madinah, Pak. Orang ini berpaling semua. Dari tadinya pengen milih Abdullah bin Ubay bin Salul, berpaling memilih Rasul sebagai pemimpin di kota Madinah. Makanya sakit hati luar biasa, Pak ini. Terus nggak move on sampai mati nih bahasanya itu. Ya, dicari salahnya terus itu pokoknya, dijegal dengan berbagai cara. Orang nggak move on kan begitu. Ya, ini orang sakit hati ini Abdullah bin Ubay. Maka dia nyusun kekuatan. Dan Nabi tahu musuhnya banyak, maka diikat. Nanti ada penyerangan dari luar Madinah, semua wajib bela Madinah. Nabi sudah cerdas sekali sebagai pemimpin itu. Itu tiga hal yang dilakukan Nabi di tahun pertama, Pak. Tahun kedua meledak perang Badar. Wah, nggak nyangka, nggak duga ternyata menang. Orang munafik itu, wah sudah, ya, mereka makin benci, tapi nggak berani terang-terangan. Akhirnya tadi pelintut tadi gimana caranya ini menikam dari belakang. Nanti terjadilah di perang Ahzab,
Mereka koalisi nih sama orang kafir Quraisy, Abu Sufyan bersama Yahudi Bani Quraidah. Nah, musuhnya 3 nabi itu, dari dalam 2 Yahudi dan munafik, dari luar Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan ya. Maka Rasul dinasihati oleh Allah, wala tuti'il munafik, jangan kamu taati munafik, karena mereka mengancam, nakut-nakuti Muhammad ya, kalau tidak kau hentikan dakwahmu di Madinah ini, kami akan ya mengajak orang-orang kafir untuk membenamkan kamu di depan rumahmu sendiri. Itu ancamannya orang munafik ya. Makanya Allah ngasih tahu ya, wala tuti' al-kafirina wal munafikina innallaha kana aliman hakima. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pokoknya kamu jangan takut, jangan turuti permintaan kafir dan munafik. Ayat kedua, wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik, dan ikutilah apa yang Allah wahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu lakukan khabiran, mengetahui. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah tempat untuk bersandar ataupun untuk kembali tawakal kepadanya. Nah, ini 3 ayat ini kita fokuskan dulu ya. Jadi ayat kedua setelah Allah ayat pertama melarang, tidak usah takut sama kafir munafik, jangan kamu ikuti, jangan kamu dengarkan omongan mereka. Yang kedua, ayat setelah larangan perintah. Berarti ini penting sekali kalau ada 2 model begini. Setelah larangan datang perintah, itu penting sekali berarti ya. Al-amru ba'da nahyi. Ikuti saja apa yang diwahyukan Allah kepadamu ya. Innallaha kana bima ta'maluna khabiran, sungguh Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya Muhammad, andaikan engkau memilih untuk pilihan apapun, misalnya condong kepada kafir munafik, Allah tahu apa yang kamu lakukan, maka jangan pernah melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Coba kita bacakan tafsirnya ini. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbika. Adzan Pak, belum ya? Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbika. Ya, ini perintah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah saja. Jadi makanya tadi ditegaskan di awal, tugasnya Nabi itu satu ya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Makanya di surat Yunus misalnya yang pernah kita kaji, Allah di situ menyampaikan perihal dakwah kepada orang-orang musyrik ataupun kafir ya. Nabi sampaikan itu, Allah sampaikan, maaf, wala takun ka sahibil hud itnada wa huwa maqdum. Muhammad, kamu jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang ditelan ikan. Nabi siapa itu? Nabi Yunus. Itnada wa huwa maqdum ya, ketika dia mengajak umatnya berdakwah ya, ditolak, diremehkan, ditentang ya, kemudian beliau ini putus asa meninggalkan umatnya itu, tapi Allah itu tidak membiarkan, akan diuji oleh Allah ya. Maka di akhir ayatnya, sampai kapan dakwah itu? Sampai kapan kita taat kepada Allah itu? Jelas di akhir ayatnya Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kapan kita nyembah Allah? Sampai datang kepadamu al-yakin. Apa al-yakin? Kata ahli tafsir adalah al-maut, datangnya kematian. Makanya kunci dari amal itu akhirnya, innamal a'malu bil khawatim. Penentu amal itu adalah akhir amal seseorang, apakah su' ataukah husnul, apakah su'ul khotimah ataukah su'ul khotimah, itu menjadi penentunya. Artinya
Artinya bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah ini semuanya adalah maslahat. Tidak mungkin Allah itu pengen menyulitkan hambanya, nggak mungkin ya. Cuma memang perintah Allah itu terkadang sesuatu yang nggak disukai oleh jiwa manusia, seringnya begitu ya. Misalnya kita ngaji surah Al-Baqarah itu ada ayat kutiba, ada kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital. Banyak ayat kutiba Pak di surat Al-Baqarah itu. Kutiba apa artinya? Diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian puasa. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan kalian menegakkan hukum qisas dalam pembunuhan ya. Al hurru bil hurri, ya nyawa dibalas nyawa, itu lafadznya kutiba. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan untuk kalian berperang, itu di Madinah ya. Itu surat Al-Baqarah. Kenapa? Kata Allah wa huwa kurhul lakum. Allah ngerti nggak ada orang itu yang seneng perang, tuh nggak ada Pak, nggak ada, aslinya tuh nggak ada itu ya. Allah tahu itu ya, kurhun, kalian nggak seneng ya. Makanya perang Badar itu, wah itu sudah mereka sakjane protes itu sama Nabi, karena Nabi ngasih tahu berangkat dari Madinah kita akan hadang kafilah bisnisnya Abu Sufyan. Ternyata Pak, dari Mekah Madinah itu pikirannya masih enteng, walah cuma menghadapi 40 orang, bukan pasukan perang. Berarti kita jumlahnya 313, itu enteng-teng ngelawan wong 40. Ternyata Abu Sufyan lolos, terdik dia, ngirim utusan sampai Mekah menyampaikan Muhammad menyiapkan pasukan pengen nyegat kafilah dagang kita. Wah, Abu Jahal kemeropok, wah panas dia. Dikumpulkan 1.300 awalnya. Berangkat ini. Info ini sampai kepada sahabat. Sahabat sudah mengatakan ka'an nama yusakuna ilal maut. Wah, ini kita sama aja digiring kepada kematian oleh Rasulullah ini. Ya, ibaratnya nek cara Jawa Pak, ula marani gebuk. Ya pokoknya negatif lah gitu, mesti kalah begitu. Itu benak manusia Pak. Tapi Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal itu kan, sudah ada belum Pak? Ampun ya. Baik. Nah, ketika sesuatu yang tidak dicintai manusia itu, tapi Allah sampaikan wa huwa khairul lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja kamu benci sesuatu, tapi itu baik untukmu. Bisa saja kamu cinta sesuatu, tapi itu buruk bagimu. Itu kata Allah itu. Makanya kalau sudah pakai kacamata iman, itu yang terbaik menurut Allah, berarti bukan lagi menurut kita. Makanya ada Pak hamba yang Allah tahu ini tidak akan baik Islamnya kalau tidak diluaskan rezekinya. Allah tahu itu ya. Maka yang begini ini oleh Allah ada jatah lebih barangkali, karena Allah memandangnya begitu. Ada yang oleh Allah dijadikan pas-pasan itu yang terbaik ya. Ya semoga kita ya Pak, pas pengen ini ada, pengen itu ada ya, pas-pasan jenenge ya. Ada yang memang Allah jadikan ketika Allah kurangi rezekinya itu justru dia semakin baik, semakin taat ya. Mungkin meh maksiat orang di modal gitu ya, mungkin ya, ini kepepet jenenge ya. Jadi Allah Maha tahu itu. Makanya tugas kita itu husnudzon kepada Allah. Ini yang terbaik insya Allah untuk saya menurut Allah. Ini Bapak Ibu, 2 ayat ya. Berikutnya nanti tentang tawakal, baru nanti masuk tentang hukum ngadopsi anak, hukum zihar itu tradisi Arab ya, bersumpah lah begitu, sudah bersumpah di hadapan istrinya, kamu tuh kayak ibu ya, itu ada maknanya dalam Arab itu ya. Juga nanti termasuk membahas tentang
kehidupan rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak syariat, nanti ada syariat jilbab ayat 33 surat Al-Ahzab itu. Ada syariat Ghadul Basar ya. Makanya ini turun di kota Madinah sudah membahas banyak tentang muamalah ataupun fikih ya. Demikian Bapak Ibu, semoga banyak berkah yang bisa kita dapatkan dari dua ayat ini. Intinya adalah bahwa yang terbaik mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, karena itulah yang terbaik jalan keselamatan insyaallah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.